Welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Septiani, NPM 23411175, Program Studi Manajemen, kelas MNJ 23C, Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis organisasi dan penerapan ilmu manajemen. Terdapat 6 jenis struktur organisasi yang dikenal dalam sebuah perusahaan. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Functional Structure Organization. Dalam struktur organisasi fungsional, pembagian kerjanya dilakukan berdasarkan pada fungsi masing-masing manajemen. Di antaranya manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan sumber daya manusia, manajemen, produksi, dan lain-lain. Setiap karyawan yang memiliki skill dan keterampilan yang sama akan dikelompokkan ke dalam satu unit kerja. Jenis struktur organisasi ini dapat menekan biaya operasional perusahaan dan memudahkan tim manajerial untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pada kinerja karyawan. Yang kedua yaitu struktur organisasi divisional. Divisional Structure Organization adalah jenis struktur organisasi yang melakukan pengelompokan berdasarkan pada kesamaan produk, jasa atau servis, atau layanan, pasar dan letak geografisnya. Dengan menerapkan struktur organisasi divisional, berarti perusahaan lebih memiliki kemudahan pengelolaan karena memecah divisi-divisi dalam perusahaan menjadi bagian yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu struktur organisasi lini. Dalam struktur organisasi lini, hubungan antara atasan dengan bawahan terjadi secara langsung dan vertikal, di mana sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan karyawan dengan jabatan terendah dalam struktur organisasi ini dihubungkan dengan garis komando atau garis wewenang. Yang keempat, yaitu struktur organisasi lini dan staf. Jenis struktur organisasi ini adalah penggabungan antara beberapa kombinasi dari struktur organisasi lini dengan asas komando akan tetapi juga pimpinan dibantu oleh beberapa staf. Setiap staf pada struktur organisasi lini dan staf memiliki peran dalam memberikan saran, masukan, bantuan pikiran, ide-ide, dan gagasan baru, serta data-data informasi yang dibutuhkan oleh pimpinannya. Yang kelima, struktur organisasi matriks. Matrix Structure Organization adalah sebuah struktur organisasi yang merupakan penggabungan antara struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua struktur organisasi tersebut. Yang keenam yaitu organisasi komite atau proyek. Dalam struktur organisasi ini, setiap tugas kepemimpinan dan tugas-tugas khusus lainnya harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa dewan atau komite. Organisasi dalam komite biasanya terdiri dari pimpinan komite, eksekutif komite, yang merupakan pimpinan dengan kewenangan lini, dan staf komite yang merupakan karyawan dengan kewenangan staf. Penerapan ilmu manajemen. Dalam praktiknya, ilmu manajemen memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, termasuk keputusan tentang penggunaan sumber daya, rencana bisnis, pengembangan produk, dan strategi pemasaran. Penerapan ilmu manajemen dapat dilakukan melalui beberapa langkah antara lain: 1. Penentuan tujuan dan strategi bisnis. Perusahaan harus menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, serta strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini akan membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan memastikan semua aktivitas bisnis diarahkan pada mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Pengorganisasian. Perusahaan harus mengorganisasi sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya lainnya agar dapat bekerja sama dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Ini termasuk penentuan struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta pengembangan sistem dan prosedur yang efektif. 3. Pengarahan. Perusahaan harus memberikan arahan dan motivasi karyawan agar bekerja dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Ini termasuk memberikan pelatihan dan pengembangan, memberikan umpan baik, serta memberikan insentif dan penghargaan yang sesuai. 4. Pengendalian. Perusahaan harus mengendalikan proses bisnis dan mengidentifikasi masalah dan kesempatan yang muncul di dalam perusahaan. Ini termasuk pemantauan kinerja, pengawasan keuangan, serta pemantauan risiko dan keputusan. 5. Evaluasi dan perbaikan. Perusahaan harus melakukan evaluasi secara teratur terhadap proses bisnis dan hasil yang dicapai, serta melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, itu tadi penjelasan mengenai jenis organisasi dan penerapan ilmu manajemen. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.